Hai, selamat datang di Pedok Talk. Jangan kaget, kenapa Pedok Talk muncul kali ini? Karena ini memang episode bonus buat kalian. Nah, jadi hari Minggu udah tayang untuk review sprint. Hari Seninnya udah tayang juga review untuk race di Lusail Qatar. Yang ngomong-ngomong, review race-nya terima kasih banyak loh yang udah nonton. Views-nya bagus banget, di atas 130.000. Keren. Jadi buat kalian yang udah nonton, udah share juga ke teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Udah komen juga terima kasih banyak. Jangan terpancing komen-komen judul, oke? Nggak boleh ya. Nah, ngomong-ngomong, kali ini aku tuh mau ngajak kalian untuk pertama ngajak subscribe dulu. Karena ternyata ada loh kemarin udah membersnya Pedok Talk nih padahal ya. Dia udah jadi members, tapi ternyata belum subscribe. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini dan ternyata belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya. Dan kalau pengen jadi members, ada linknya di deskripsi video ini, oke? Nah, balik ya. Sekarang kita ngomongin apa yang akan kita bahas di video bonus kali ini. Jadi di luar sana tuh lagi ngomongin tentang tire pressure. Ternyata banyak sekali di antara kalian yang memang belum paham sama peraturan tire pressure monitoring system ini. Yang mana nggak apa-apa banget karena peraturan ini sebetulnya baru aja diterapkan tahun 2023, jadi belum lama. Nah, terus sebetulnya di episode kali ini aku akan ngejelasin kenapa dulu nggak ada peraturan itu, terus kok mulai tahun 2023 ada. Terus plus minusnya apa, peraturannya seperti apa, dan apakah betul ada berita-berita miring di luar sana yang bilang bahwa ini timnya Maverick Viñales nih, KTM Tech3, ini kayaknya curang. Bukan begitu guys. Jadi ini aku garis bawahi dulu ya. Bukan curang. Sekarang kita langsung aja mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana tentang tire pressure monitoring system. Kenapa tire pressure ini jadi omongan banget sekarang? Padahal ini kan baru seri keempat ya. Masalahnya di seri pertama udah ada kejadian Marc Marquez di Buriram, ingat kan? Yang dia pakai strategi berada di belakangnya Alex Marquez untuk bisa menjaga tekanan bannya. Nah, itu kejadian satu. Kejadian yang kedua adalah yang baru kejadian kemarin di sirkuit Lusail Qatar, di mana Maverick Viñales yang finish race-nya ada di P2, akhirnya karena dia dianggap melanggar aturan tekanan ban, akhirnya dikasih penalti 16 detik dan posisinya dari P2 menjadi P14. Nah, kemudian jadi menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, yang pertama harus aku jawab adalah kenapa sekarang ada peraturan tire pressure monitoring system? Sebelumnya aku akan jawab pertanyaan yang ini dulu. Kenapa tekanan ban depan rendah? Emang kenapa sih? Buat apa gunanya? Jadi, kalau tekanan ban depan rendah itu memang bisa menambah grip dan juga menambah speed. Tapi di sisi lain, tim juga mengatur tekanan ban seminimal mungkin, sedekat mungkin dengan batas yang ditentukan untuk mengantisipasi dengan naiknya tekanan ban kalau berada di belakang rider lain. Jadi kalau dia itu si rider ada di belakang motor lain, nah itu kan pastinya akan naik. Makanya mereka sebisa mungkin jangan tinggi-tinggi banget. Nanti akan aku jelasin kasusnya Maverick Viñales seperti apa, oke? Nah, kemudian rider juga ngerasa kalau tekanan ban depan terlalu tinggi, mereka itu ngerasanya akan sangat rawan untuk crash. Nah, untuk kasusnya Viñales kemarin, dia itu kan start bukan di front row. Jadi timnya sepertinya punya strategi untuk mengatur tekanan ban depan Viñales itu seminim mungkin, sedekat mungkin dengan batas yang sudah ditentukan. Untuk apa? Ya, supaya dia bisa nge-fight, supaya dia punya grip yang lebih baik. Kalau misalnya dia di depan, mungkin akan beda lagi ceritanya. Tapi masalahnya kemarin Viñales itu bagus banget. Dia bisa nyampe di depan, sempat leading segala macam. Itulah yang akhirnya membuat strategi yang tadinya dibuat sedekat mungkin dengan batas yang sudah ditentukan, jadinya malah kurang. Begitu ceritanya. Tapi sekali lagi, ini bukan curang. Sekarang kita bahas kenapa sampai ada peraturan TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Jadi sebelum peraturan ini diterapkan di tahun 2023, sebelumnya semua tim itu pakai pengukur tekanan ban masing-masing. Jadi semua tuh sendiri-sendiri tuh guys, jadi sistemnya tidak diunifikasi. Kemudian di tahun 2022 ada yang nge-spill seorang jurnalis senior bernama Matt Oxley. Kalau kalian mau cari beritanya juga banyak banget, kalian bisa cari. Nah, jadi dia ini merilis data dari Michelin.
data ini adalah pasca race di Jerez tahun 2022. Yang menarik dari data itu adalah ada 4 rider yang setelah dilihat tekanan bannya itu di bawah standar. Kan emang udah ada standarnya nih, tapi sebelum tahun 2023 aturan ini ada, jadi semua itu cuma dikasih tahu ini standarnya sekian ya, tapi mereka tuh punya alat masing-masing untuk mengukur tekanan ban. Nah, kemudian begitu dirilis kan, abis race datanya masuk tuh semua. Dilihat kan semua data tekanan ban dari semua motor. Nah, ada 4 rider yang tekanan bannya di bawah standar yang ditentukan. Ada 2 rider yang akhirnya menjadi fokus. Karena rider ini sebetulnya yang dilihat adalah tekanan ban depannya yang di bawah standar. Kalau 2 rider yang lainnya itu tekanan ban belakang. Nggak terlalu jadi masalah waktu itu. Karena Michelin ngerasa bahwa kalau tekanan ban depan sampai di bawah batas yang ditentukan, ini tidak akan aman. Jadi dari sisi safety-nya tentunya ini sangat mengancam keselamatan para rider. Itu kalau menurut Michelin. Nah, 2 rider yang tekanan ban depannya di bawah standar adalah Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Jorge Martin waktu dilihat tekanan bannya dia itu yang sesuai dengan standar hanya 1 lap aja. Sementara Pecco Bagnaia tekanan bannya sepanjang race itu di bawah standar yang ditentukan. Tentunya karena data ini keluar, data ini bocor, akhirnya protes dong pabrikan-pabrikan yang lain, tim-tim yang lain juga protes. Jadi mereka bilang, loh kok boleh kayak gini? Nggak boleh dong harusnya, ini kan menyalahi aturan dan jadinya tidak fair untuk kompetisi. Dan ngomong-ngomong karena waktu itu aturannya belum ada, aturan tire pressure, Pecco Bagnaia tetap menang waktu itu di Jerez tahun 2022. Nah akhirnya gara-gara kejadian ini tahun 2023 dibuatlah peraturan itu sejak Catalan GP kalau aku nggak salah ada yang namanya Tire Pressure Monitoring System. Itu sejarahnya guys. Sekarang kita lanjut. Kira-kira seperti apa peraturannya yang diterapkan di tahun 2023 saat peraturan ini pertama kali dilaksanakan. Udah lihat sejarahnya tadi, sekarang masuk ke tahun 2023 di mana aturan TPMS mulai diberlakukan. Jadi aturan ini disepakati secara bulat tentunya oleh semua pabrikan dan juga MSMA untuk alasan keamanan, untuk alasan safety. Dan sistem ini berlaku secara fully automatic, jadi ada sensornya tuh di bannya. Kemudian ini juga dimonitor secara real time juga. Dan tire pressure ini ditentukan oleh Michelin sebagai pemasok tunggal ban di MotoGP dan awalnya tahun 2023 itu angkanya adalah 1,90 bar. Kalau tadi aku bilang sebelumnya masing-masing tim itu melakukan pengukuran tekanan ban masing-masing dengan menggunakan alat yang mereka punya. Nah kali ini dengan adanya aturan baru ini pengukuran tekanan ban tidak dilakukan masing-masing tim tapi dilakukan secara unified. Jadi semua itu ukurannya cuma satu. Jadi udah ada standarnya, pengukurannya juga sama. Jadi nggak mungkin bisa curang. Karena di tahun 2023 ini peraturannya baru diberlakukan, jadi penaltinya juga diperkenalkan secara bertahap atau gradual. Jadi untuk pelanggaran pertama itu sifatnya baru warning aja, baru dikasih peringatan. Kalau melanggar untuk yang kedua kalinya, penaltinya adalah 3 detik. Kalau pelanggaran yang ketiga, penaltinya 6 detik, kalau pelanggaran yang keempat 12 detik. Kalau kalian mikir bahwa oke, tekanan ban itu awal udah diset tadi kan 2023 1,90 bar gitu ya. Ya udah segitu aja dong harus dijaga terus gitu. Iya betul. Tapi masalahnya akan aku jelaskan bagaimana sensitifnya ban ini. Makanya peraturannya adalah berdasarkan prosentase. Jadi ada persentasenya guys. Jadi gini, ban harus di atas tekanan ban minimum yang ditentukan dalam minimum persentase lap yang dilakukan. Misalnya kalau race di atas 15 lap, jadi race yang hari Minggu tuh ya, adalah 50%, harus 50% lap harus dilakukan pada atau di atas minimum tire pressure. Jadi pas 1,9 atau di atas itu. 50% lap gitu. Tapi kalau misalnya untuk race di bawah 15 lap dalam hal ini sprint, itu 30% lap harus dilakukan pada atau di atas tekanan ban minimum yang digunakan. Tahun 2023 tuh, kalau race yang hari Minggu 50%,
Kalau yang sprint 30%. Kenapa ada persentasenya? Karena memang tekanan ban itu sesensitif itu, bisa berubah-berubah. Jadi nggak akan mungkin awalnya mulai 1,9 gitu ya, terus selama 100% lap itu akan selalu sama. Nggak mungkin. Makanya dibikin peraturan dalam persentase seperti itu. Sekarang kita masuk ke 2024, di mana tahun 2023 baru diperkenalkan, penaltinya juga masih diperkenalkan secara bertahap. 2024 ini lebih tegas lagi peraturannya. Jadi tekanannya yang tadinya dimulai dari 1,90 bar, nah sekarang diturunkan jadi 1,88 bar. Dan yang terakhir udah direvisi lagi menjadi 1,80 bar. Kenapa kok jadi lebih rendah lagi? Ini karena memang permintaan dari rider-rider. Karena sebetulnya rider ini juga bilang, kalau ketinggian, kan tadi aku udah bilang di awal ya, kita itu malah ngerasanya jadi gampang crash. Jadi nggak pede banget sama front end feel dari bannya. Itu sebabnya rider-rider ini pada minta semua ke Michelin untuk turunin lagi lah. Supaya kita tuh masih bisa punya margin buat main gitu kan. Bisa lebih nyaman juga gitu bawa motornya. Dan akhirnya disetujui masih dalam batas yang aman. Jadi sekarang tekanannya adalah 1,80 bar. Perubahan selanjutnya di tahun 2024 adalah untuk race distance-nya. Kalau 2023 50% untuk race di atas 15 lap, kalau 2024 ini yang diterapkan adalah harus 60%. Nah, kalau buat yang sprint 30%. Untuk penaltinya juga sudah lebih tegas. Kalau untuk sprint ada pelanggaran nih, langsung dapat penalti 8 detik. Kalau saat race dilakukan pelanggaran, penaltinya adalah 16 detik, yaitu yang diterima sama Maverick Viñales. Jadi tire pressure monitoring system ini hanya berlaku kalau ban yang dipakai dua-duanya slick. Jadi kalau dalam kondisi pakai ban basah, flag to flag race, nah itu tidak berlaku. Tire pressure ini juga berbeda-beda, bervariasi, tergantung lagi race di sirkuit yang mana. Karena tergantung layoutnya, tergantung karakteristik sirkuitnya. Karena kalau misalnya karakteristik sirkuit yang fast flowing sama stop and go pasti kan beda juga gitu ya. Dan juga tentunya melihat temperatur tracknya seperti apa. Udah pasti beda nih. Kalau lagi race di Sachsenring misalnya sama di Buriram yang panas kan pasti beda juga. Nah, memang kondisi ban itu memang sesensitif itu. Jadi bisa berubah-berubah. Tadi aku udah jelasin peraturan dari pertama kali diterapkan TPMS di tahun 2023, kemudian 2024 yang berlaku sampai sekarang. Nah sekarang ini ada beberapa hal penting yang kita juga harus tahu. Nah ini hal-hal yang kita harus tahu juga. Jadi kenapa kalau tadi aku bilang untuk di race itu persentasenya adalah 60%, sementara untuk sprint 30%. Kenapa pakai persentase? Karena memang tire pressure atau tekanan ban ini sangat sensitif dan bisa berfluktuasi selama balapan berlangsung. Bahkan dalam satu balapan aja di sirkuit yang sama nih, itu ada beberapa bagian-bagian sektor-sektor sirkuit di mana tekanan ban itu bisa berubah. Jadi nggak akan mungkin stabil selama race berlangsung, makanya pakai persentase. Apalagi kita nggak pernah tahu juga nih si rider A berada di depan atau dia lagi nge-fight dari mid pack misalnya, terus dia lagi maju ke depan, kita nggak pernah tahu juga kan. Jadi kondisi race itu sama sekali tidak diprediksi. Makanya memang untuk fairness-nya pakai persentase 60% untuk race full distance dan juga 30% untuk sprint. Nah ini adalah kesimpulannya kalau menurut analisa Mbak MotoGP ya. Jadi kalau menurut pendapat aku tentunya tire pressure monitoring system ini positifnya ya tentu dari alasan safety atau dari alasan keamanan. Tentu ini bisa dipahami dan dari sisi fairness adilnya tentunya iya. Jadi semua pabrikan mau motornya kayak apa ya udah semua tekanan bannya harus sama. Jadi nggak ada yang diuntungkan sama sekali dengan memiliki atau pakai tekanan ban depan yang lebih rendah daripada yang sudah ditentukan. Jadi memang safety dan juga fair. Ya, itu positifnya. Tapi ada negatifnya juga. Negatifnya kalau menurut aku adalah untuk seorang rider ini akan sulit banget untuk memanage tekanan ban depan. Kenapa? Karena selama race dia kan pasti udah harus fokus ya. Gimana cara braking, gimana cara dia open throttle-nya segala macam. Terus dia harus ngelihat juga gapnya berapa. Kadang-kadang kan kita harus lihat di pitboard segala macam ya. Ditambah lagi dia harus manage
tekanan ban depan, ya menurut aku itu susah banget dan sulit untuk dilakukan. Apalagi ditambah kondisi track yang bisa berubah-berubah juga, temperatur segala macam, dan juga keadaan race itu kan nggak bisa ditebak, ya kan? Ada 20 rider gitu dalam satu grid yang kita nggak pernah tahu posisinya akan seperti apa. Jadi itu akan sulit, itu negatifnya kalau menurut aku. Kalau misalnya kalian ada yang bertanya, tapi kemarin Marc Marquez bisa, ya nggak selalu bisa, ya kan? Kemarin itu contoh suksesnya, tapi tidak selalu bisa. Ada rider yang bisa, ada rider yang nggak bisa juga. Ada saat dimana memungkinkan rider itu bisa melakukan untuk memanage tire pressure, ada yang nggak bisa juga. Kemarin itu yang dilakukan sama Marc Marquez di Buriram itu contoh yang sukses ya. Tapi belum tentu bisa selalu seperti itu meskipun itu untuk kelasnya Marc Marquez. Kalau menurut aku aturan ini memang sebetulnya secara subjektif, kalau menurut aku ya, sangat tidak menyenangkan. Kebayang gak sih? Kayak kemarin deh kita lihat di Lusail Qatar. Kita udah begadang nih, ya kan? Nonton race mulai jam 12 malam, selesai jam 1. Terus udah gitu hasilnya sangat menyenangkan kalau buat aku. Karena bosan juga ngeliat Ducati ngefight sendirian gitu kan, nggak ada pabrikan yang lain, tiba-tiba kita disegarkan sama penampilan Maverick Viñales dengan KTM yang sebenarnya lagi jelek banget performanya. Tapi kan terhibur banget ya ngelihat KTM bisa ngefight Ducati. Tapi kemudian udah ngelihat Maverick Viñales di podium, beberapa jam kemudian baru diputuskan bahwa Maverick Viñales mendapatkan penalti 16 detik dan dari P2 dia diturunkan ke P14. Jadi kayak mengurangi nilai keseruan race itu sendiri. Padahal kita semua tuh udah seneng banget ngeliat hasilnya, apalagi yang fansnya Maverick Viñales, ya kan? Jadi intinya kalau menurut gue udah nonton 45 menit, hasilnya udah ada, terus buat apa direvisi? Nah, salah satu hal yang ditanyakan juga ada salah satu orang yang nge-DM gue, kenapa sih Mbak hasilnya kok lama banget gitu, baru ditentukan bahwa ternyata Maverick Viñales ini posisinya diturunkan dari P2 ke P14 gara-gara dapat penalti 16 detik. Ya karena kan mereka untuk mengukur tekanan ban itu harus ada kalibrasi segala macam dan alatnya juga yang dipakai tuh nggak cuma satu, tapi ada beberapa supaya bisa dibandingkan dan hasilnya akurat. Nah jadi itu juga yang akhirnya bikin kita kayak kejadian di gue deh gitu ya, gue udah selesai nonton segala macam, udah wah seru banget nih, begitu bangun lah kok hasilnya berubah, itu kan kesel banget ya. Jadi dia paham dari sisi safety memang hal ini diperlukan, tapi sebetulnya sangat mengurangi keseruan kita nonton MotoGP-nya. Di satu sisi menurut aku juga tidak adil karena dengan adanya peraturan tire pressure monitoring system ini, aku yakin udah ada aturannya, nggak mungkin tim itu secara sengaja memulai race-nya memberikan tekanan ban yang rendah di bawah standar untuk ridernya. Karena ngapain mereka dengan sengaja ngelanggar peraturan, apalagi resikonya adalah bisa kena penalti sampai 16 detik. Nggak masuk akal kan? Gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa menjelaskan tentang tire pressure monitoring system untuk kalian. Jadi kalian juga udah nggak mikir lagi bahwa ini sebuah kecurangan segala macam. Nggak mungkin curang guys, orang yang ngukur juga sama kok gitu. Jadi semua udah ada standar yang sama, alat yang sama dan sudah diunifikasi juga. Tapi memang kita harus ingat bahwa memang ban ini sangat sensitif, terutama tekanan ban depan apalagi dengan kondisi track, kondisi race dan juga riding style-nya rider ini juga sangat berpengaruh. Makanya ini hal yang sangat complicated. Kalau menurut aku sekali lagi ini adalah aturan yang menyebalkan. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di save boleh, di download boleh, di share ke teman-teman yang lain yang mungkin masih bingung sama aturan ini, nggak apa-apa. Di Paddock Talk ini adalah tempat kita buat belajar tentang aturan-aturan MotoGP juga, oke? Terima kasih banyak sekali lagi. Kita akan ketemu tentunya hari Senin jam 7 malam. Meskipun nggak ada race, aku tetap hadir buat kalian, oke? Jangan lupa buat di like, subscribe juga, dan tulis komennya, dan kalau pengen jadi members, langsung aja diklik link yang ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi, bye!